Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Ridwan Aziz. Alhamdulillah, Bapak dipertemukan kembali dengan para siswa tercinta untuk belajar sosiologi dari masyarakat Kulon Progo. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengidentifikasi dasar terbentuknya, karakteristik, dan ragam kelompok sosial. Namun sebelum membahasnya, mari kita berdoa dalam hati agar kita diberi keberkahan, kelancaran, dan kemudahan dalam memahami materi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Kulon Progo, tempat ini terkenal loh. Coba tebak di mana lokasi tersebut. Ya, betul. Alun-alun Wates atau biasa dikenal dengan Alwa. Jika berkunjung ke alun-alun Wates, akan ditemui beragam aktivitas masyarakat yang berkelompok. Ada kelompok pedagang, komunitas hobi, orang yang berolahraga, bermain, bersantai, dan lain-lain. Namun, tidak semua orang yang berkumpul di alun-alun Wates dikatakan sebagai kelompok sosial. Di Kulon Progo ada juga kelompok sosial yang terkenal loh. Tebak siapa mereka? Ya, ada grup band Guyon Waton, penari angguk, penari jatilan, Satgas COVID-19, dan kelompok-kelompok lain yang tidak bisa Bapak sebutkan satu persatu. Untuk menjadi kelompok sosial harus memenuhi persyaratan berikut. Di antaranya, memiliki kesamaan dalam beberapa hal seperti sama tujuan, nasib, ideologi, dan lain-lain. 2. Terdiri dari 2 orang atau lebih dan berinteraksi secara intensif antara anggota satu dengan lainnya. Setiap anggota sadar bahwa telah menjadi bagian kelompok. 4. Berstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Faktor pendorong terbentuknya kelompok sosial. 1. Faktor keturunan. Keturunan merupakan tali pengikat persaudaraan yang erat. Kelompok sosial ini akan semakin terasa erat dan saling mendukung apabila mereka berada di luar lingkungannya atau berada di luar negeri. 2. Faktor kepentingan. Kebutuhan untuk berekspresi dan menunjukkan eksistensi mendorong mereka membentuk kelompok berdasar bidang-bidang tertentu. 3. Faktor geografis. Lingkungan alam sebagai area tempat tinggal masyarakat yang berdekatan mendorong masyarakat membentuk kelompok sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
4. Faktor daerah asal. Keberadaan seseorang yang berada di perantauan akan lebih merasa kompak dengan orang lain yang memiliki kesamaan identitas. 5. Faktor ideologi. Proses demokratisasi yang melanda dunia termasuk Indonesia mempengaruhi pembentukan kelompok berdasar ideologi. 6. Faktor agama. Kesamaan keyakinan mengeratkan hubungan sosial dan emosi bagi pemeluknya yang kita kenal dengan umat. Karakteristik kelompok sosial. Satu, memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Misal, dalam kepengurusan organisasi ada ketua, sekretaris, bendahara. 2. Merupakan kesatuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kelompok lainnya. Misal, kelompok tani di Kecamatan Kalibawang akan berbeda dengan kelompok nelayan di Kecamatan Galur. 3. Memiliki norma yang mengatur hubungan di antara para anggotanya. Misalnya, anggota kelompok ekstrakurikuler pramuka akan berperilaku sesuai dengan adat ambalan. 4. Memiliki kepentingan bersama. Misalnya, muncul parpol, komunitas profesi, kelompok pedagang, kelompok belajar, dan lain-lain. 5. Adanya interaksi dan komunikasi di antara anggotanya. Misal, ketua kelompok akan berkoordinasi dengan anggotanya sebelum memutuskan kebijakan. Ragam kelompok sosial. Adanya hubungan kelompok mayoritas dan minoritas membentuk ragam kelompok sosial yang membedakan menjadi bagian berikut. 1. Dimensi sejarah memunculkan dominasi kelompok tertentu, pluralisme, akulturasi, dan asimilasi dan integrasi. 2. Sikap sosial memunculkan prejudis dan stereotip. 3. Dimensi institusi memunculkan institusi yang mempunyai fungsi kontrol sosial, mengawasi, dan fungsi hubungan sosial. 4. Dimensi gerakan sosial memunculkan kelompok gerakan yang konformis dan kelompok gerakan yang menyimpang. 5. Dimensi perilaku dan perilaku kolektif. Dimensi perilaku memunculkan diskriminasi dan jarak sosial, sementara perilaku kolektif memunculkan gerakan protes dan demonstrasi. Tentunya, kalian sudah dapat menjelaskan terbentuknya kelompok sosial dan mengidentifikasi ragam kelompok sosial. Jika belum, pahami kembali videonya dan diskusikan dengan teman atau guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.